Tapi ya Mufa, saya akan perkenalkan nama saya Matias Mansoben. Saya sendiri berasal dari daerah terpencil juga di salah satu kabupaten di Biak, khususnya di Supiori. Saya pada waktu itu kehidupan pada waktu saya itu kehidupannya susah. Peluang saya untuk cita-cita saya untuk kuliah, namun karena kehidupan saya yang susah, akhirnya membuat cita-cita saya untuk melanjutkan kuliah ternyata tidak tercapai. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi merantau. Saya dipanggil kerja lewat program pengembangan ini yang tadinya saya sudah impikan dari dulu. Akhirnya saya ketemu, dan pada waktu itu saya punya cita-cita untuk melanjutkan kuliah itu. Saya punya prinsip begini, hari ini saya adalah pemimpin, hari ini saya pelajar, besok saya adalah pemimpin. Jurusan saya adalah penambang bawah tanah yang sering disebut miner. Pada tahun 2004 itu saya mulai masuk terus di Nemangkawi, kemudian saya di OJT kan ke DWP Foresight di bawah Pelabuhan Tambahan Amama Pare. Setelah dari situ saya dikirim naik ke underground di tambang bawah tanah yang dinamakan tempat training selanjutnya namanya Bigosan Mine. Orang-orang Papua yang sudah masuk bekerja di sini ya, kami juga bersyukur karena bagaimana kami dilatih untuk disiplin pada waktu itu. Kami semua berhasil, sampai bahkan teman-teman lain menjadi manajer, bahkan sudah karyawan permanen PT Freeport. Bahkan saya pun sendiri kembali menjadi instruktur di sini lewat program itu. Ketika tahun 2005 saya diangkat jadi instruktur, membawai kru. Waktu itu masih dalam tambang bawah tanah. Ketika tahun 2006 saya ditransfer ke Nemangkawi untuk mengembangkan adik-adik yang berikutnya nanti. Karena visi dari saya adalah apa yang saya miliki saya harus bagikan buat sesama Papua yang lain. Dan komitmen waktu saya buat Papua lain ada perintah sama sini, saya punya komitmen bahwa ibarat pelari maraton, sebelum garis finish jangan dulu berhenti. Itu waktu itu saya kasih buat mereka seperti itu. Pada waktu itu kalau hitung tahun 2006 ya, saya juga bersyukur sekalipun dari sekian 60 siswa itu ya, waktu saya mengajar tidak memang kayak sekarang begini. Dulu saya mengajar tuh di bawah pohon, atapnya terpal, terus tanpa papan tulis, tanpa spidol, yang ada cuma modul buku panduan. Dari 60 siswa itu tidak ada meja, tidak ada kursi. Saya bilang silakan duduk di bawah cari tempat yang kering. Ya, ini di bawah pohon-pohon. Waktu saya mengajar, kemudian saya pegang buku panduan, saya kasih tunjuk, ini namanya alat ini namanya track, ini namanya loader, ini namanya, saya kasih tunjuk semua. Ya, tapi saya juga bersyukur karena dari 60 siswa itu, dari 40 siswa itu dia berhasil untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan, sekalipun fasilitas waktu itu tidak memadai. Akhirnya dari kekurangan itu membuat itu saya akan tetap maju terus, optimis untuk maju terus karena saya tahu bahwa kedepannya Nemangkawi akan menjadi harum bagi seluruh tanah Papua, dan dari mana-mana saja semua akan datang ke Papua untuk menuntut ilmu di sini. Saya juga bersyukur terutama buat Nemangkawi ini ada fasilitas kelas dunia ya, tapi dia sekalipun dia berada di daerah terpencil, khususnya di Kuala Kencana yang boleh bilang jauh dari laut. Tapi semua orang akan berkunjung-kunjung ke Nemangkawi untuk melihat kemajuan atau persiapan ke depan dari Nemangkawi. Terus kami juga menyiapkan siswa-siswa kami untuk bisa berpeluang ke Freeport, bukan hanya kan Freeport saja, kemana saja dia bisa akan pergi karena kami sudah membackup mereka dengan teori bahkan pengetahuan terutama tentang alat-alat berat yang khususnya operator bahkan miner yang bekerja langsung di dalam tambang bawah tanah, termasuk contraction, termasuk listrik, semua kami fasilitasi mereka bahwa untuk mereka harus hidup mandiri. Kemudian harapan saya ke depan mewakili semua instruktur Nemangkawi ya, bahwa kami merasa bangga, terutama yang sama-sama masuk kerja tahun 2006, sekalipun fasilitasnya tidak menjamin, tapi banyak yang berhasil sampai di mana saat ini.